Pernahkah kau membayangkan bahwa sosok gemuk berwajah lucu yang selama ini kita anggap pelawak dalam pewayangan sebenarnya adalah makhluk pertama yang lahir bahkan sebelum cahaya diciptakan? Ada rahasia yang disembunyikan langit, rahasia tentang Kiai Semar, makhluk abadi yang bahkan para dewa tak mampu menelusuri asal-usulnya. Mengapa para dewa menunduk di hadapannya? Mengapa tawa kecilnya mampu mengguncang semesta? Dan apa yang membuat ia turun ke bumi, hidup sebagai manusia biasa, padahal kekuatannya mampu mengubah batas langit dan dunia? Hari ini, kita membuka tabir yang selama ini dijaga ketat oleh kahyangan asal-usul Kiai Semar, sang penjaga keseimbangan langit dan bumi, yang keberadaannya lebih tua dari waktu itu sendiri. Sebelum dunia mengenal siang dan malam, ada masa yang disebut para penjaga alam sebagai antara dua cahaya. Pada masa itu, terang belum sepenuhnya menjadi siang, dan gelap belum sepenuhnya menjadi malam. Semesta masih sunyi, seperti napas yang belum dihembuskan. Tidak ada nama, tidak ada waktu, dan tidak ada suara yang mampu menandai awal dari apapun. Namun pada saat yang tidak tercatat oleh langit, sebuah getaran lembut muncul dari titik hening yang tidak memiliki arah. Getaran itu berubah menjadi suara kecil, suara yang bukan doa, bukan perintah, melainkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah tawa. Tawa pertama yang menggema ke segala penjuru semesta. Tawa itu tidak keras, tidak pula menggelegar. Namun kekuatan di baliknya membuat cahaya yang baru belajar bersinar menjadi bergetar. Gelap yang masih malu-malu menyingkir pun tersentak, seperti sedang mendengar panggilan pertamanya. Para penjaga alam yang hidup di antara lapisan energi menatap ke pusat suara itu dengan rasa gentar. Mereka tidak memahami maknanya, tetapi mereka tahu satu hal, sesuatu yang sangat tua baru saja bangun. Dan ketika tawa itu berhenti, sebuah cahaya lembut muncul. Bukan seperti kilat, bukan seperti sinar matahari, melainkan seperti kesadaran yang mencoba mengambil bentuk. Dari dalam cahaya itu, sosok itu muncul. Tubuhnya gemuk, wajahnya sederhana, matanya kecil tetapi dalam, seperti menyimpan rahasia yang tidak memiliki batas. Ia tidak membawa senjata, tidak memakai jubah kebesaran, dan tidak ada cahaya agung yang menandai bahwa ia makhluk langit. Namun, setiap unsur alam merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara angin berhenti. Bunga-bunga yang belum memiliki nama menunduk. Cahaya yang biasanya menyebar mengikuti pola tertentu berubah arah, seolah memberi hormat pada sosok yang baru saja lahir. Sosok itu menatap sekeliling, tersenyum lembut, lalu tertawa pelan, tawa yang menjadi gema awal kehidupan. Para penjaga alam mendekat, namun tidak berani terlalu dekat. Mereka tidak tahu apakah sosok itu dewa, roh, atau sesuatu yang belum pernah tercatat dalam tatanan semesta. Mereka mencoba menelusuri asal-usulnya, tetapi tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Ia bukan hasil penciptaan langit. Ia bukan bagian dari gelap maupun terang. Ia hanya ada. Sebuah eksistensi yang muncul tanpa proses, tanpa perintah, dan tanpa saksi yang bisa memahami hakikatnya. Dan dari sinilah para penjaga mulai menyadari bahwa sosok ini membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran. Sosok itu berjalan perlahan, dan setiap langkahnya membuat semesta seperti mengikuti ritme yang baru. Ia tidak mengucapkan apapun, namun tawa kecilnya membuat batas antara cahaya dan gelap terasa lebih lembut. Seolah tawa itu menjadi jembatan antara dua sisi yang belum sepenuhnya mengenal satu sama lain. Para penjaga menyebutnya sebagai tanda pertama. Sebab sejak tawa itu muncul, keseimbangan mulai terbentuk. Cahaya menjadi lebih tenang, gelap tidak lagi haus menyelimuti segalanya, dan ruang-ruang kosong menjadi tempat bagi kemungkinan dunia yang kelak akan lahir. Belum ada yang tahu siapa sosok itu. Belum ada yang berani memberi nama. Namun semesta yang baru tertata, seolah mengakui kehadirannya tanpa pertanyaan. Para penjaga lama berbisik di antara mereka, mengira bahwa makhluk itu mungkin lebih tua dari cahaya pertama, lebih tua dari Ansrenser yang membangun langit dan bumi. Dan dari sinilah kisah itu bermula, kisah tentang makhluk yang kelak dikenal dengan nama Kiai Semar. Tawa pertama yang menjaga keseimbangan semesta. Seiring berputarnya waktu, awal waktu yang belum memiliki nama, para dewa mulai menyadari kehadiran sosok asing yang muncul dari tawa pertama semesta. Di kahyangan, tempat cahaya berkumpul dalam bentuk paling murni. Para dewa berkumpul untuk menelaah tanda-tanda aneh yang dirasakan sejak kemunculan makhluk itu. Cahaya menjadi lebih sensitif. Angin membawa gema yang tidak dikenal,
dan ruang-ruang di antara langit terasa lebih hidup dari biasanya. Setiap fenomena itu mengarah pada satu sosok yang tampak sederhana, namun mengguncang tatanan halus semesta. Suatu hari, para dewa memutuskan turun dari singgasana cahaya untuk melihat langsung makhluk yang sedang mereka bicarakan. Ketika mereka tiba, mereka mendapati sosok bertubuh gemuk itu tengah duduk santai di atas batu yang belum memiliki nama. Wajahnya bulat, matanya kecil dan teduh, dan tubuhnya seolah tidak mengandung ancaman apapun. Namun begitu salah satu dewa menatap mata makhluk itu, dadanya tiba-tiba bergetar, seperti menemukan cermin yang memperlihatkan sisi terdalam dirinya. Sebagian dewa merasa iba, sebagian takut, dan sebagian lainnya merasa malu tanpa tahu alasannya. Para dewa mencoba mencari tahu siapa sosok tersebut. Mereka membuka kitab-kitab langit, kitab yang mencatat setiap makhluk yang pernah diciptakan, baik yang berasal dari cahaya, dari unsur bumi, maupun dari bayangan waktu. Namun nama sosok ini tidak muncul. Tidak ada jejak penciptaan, tidak ada garis asal, dan tidak ada catatan tugas yang berkaitan dengannya. Ia tidak terdaftar di silsilah dewa, tidak lahir dari unsur kosmik manapun, dan tidak pernah disebut dalam doa para penjaga. Hal ini membuat para dewa semakin bingung, karena dalam tatanan langit, tidak ada makhluk muncul tanpa sebab. Sosok bertubuh gemuk itu hanya tersenyum ketika melihat para dewa gugup. Ia mengangguk sopan, seperti abdi yang penuh hormat. Namun tatapan matanya terlalu dalam untuk dibandingkan dengan makhluk kecil. Seolah ia melihat isi hati setiap dewa yang berdiri di hadapannya. Ketika salah satu dewa mencoba memancarkan cahaya untuk menguji kekuatannya, cahaya itu berubah arah tanpa memudar, seperti tidak ingin menyentuh sosok itu. Angin yang biasanya tunduk pada kehendak dewa pun tiba-tiba berhenti, seakan menunggu sosok gemuk itu berbicara atau sekadar tertawa. Para dewa menatap satu sama lain, bingung sekaligus gelisah. Seorang dewa muda bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Namun, makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit dan tersenyum, seolah memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Lalu ia membungkuk kecil dan berkata dengan suara lembut, "Aku hanya abdi." Jawabannya tidak menjelaskan apapun, tetapi justru membuat para dewa semakin terguncang. Sebab ketenangan dalam suaranya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar abdi biasa. Hari demi hari berlalu, dan kabar tentang makhluk tak tercatat itu menyebar ke seluruh kahyangan. Para dewa tinggi memerintahkan penjaga langit untuk mengawasinya. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, alam di sekitar sosok itu berubah menjadi hening. Cahaya memudar pelan, angin terdiam, dan waktu terasa melambat. Seolah semesta memberikan ruang khusus bagi makhluk itu. Walau tampak sederhana, keberadaan makhluk gemuk ini mengubah banyak hal. Para dewa mulai bertanya-tanya, apakah ia utusan dari suatu kekuatan yang lebih tua, atau mungkin bayangan dari sesuatu yang lebih besar dari langit itu sendiri. Dan ketika mereka mencoba mencari jawabannya, mereka semakin sadar ada rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh kitab, doa, atau kekuasaan. Dan disinilah ketegangan itu dimulai. Karena di balik tubuh sederhana sosok itu, para dewa merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka lawan: kebijaksanaan purba yang memancarkan keseimbangan antara langit dan bumi. Sosok itu kelak diberi nama oleh manusia, Semar, makhluk yang tidak lahir dari cahaya, tetapi dari tawa yang mengguncang semesta. Setelah kehadiran sosok itu menimbulkan kegelisahan di seluruh kahyangan, para dewa akhirnya memutuskan untuk menghadapkannya langsung kepada Dewa Guru, pemimpin para penjaga langit. Langit yang biasanya terang berubah menjadi pucat, menandakan bahwa sidang ini bukan sidang biasa. Balairung cahaya diselimuti kilau keemasan yang bergetar pelan. Semua dewa hadir, dari yang paling muda hingga yang paling tua, masing-masing membawa kegelisahan dan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab sendiri. Di tengah ruangan itu, sosok gemuk sederhana berdiri diam, seakan tidak terpengaruh oleh suasana tegang yang melingkupi seluruh kahyangan. Saat Dewa Guru turun dari singgasananya, semua makhluk langit menundukkan kepala. Namun sosok itu hanya membungkuk kecil tanpa rasa takut atau canggung. Ia menghormati, tetapi tidak tunduk. Sikap ini saja sudah cukup membuat sebagian dewa berbisik, sebab tidak ada makhluk di bawah langit yang berani berdiri sedemikian tenang di hadapan Dewa Guru. Cahaya dari singgasana turun perlahan, menyinari tubuhnya. Tidak ada perubahan pada sosok tersebut. Tidak silau, tidak gemetar,
seolah cahaya itu adalah bagian dari dirinya sejak awal. Dewa Guru membuka sidang dengan suara dalam yang menggema ke seluruh ruang langit. "Wahai makhluk yang tidak tercatat dalam kitab manapun," ucapnya, "katakanlah siapa engkau sebenarnya? Dari mana engkau datang? Apa tujuanmu muncul di antara cahaya dan gelap?" Ruangan itu mendadak sunyi. Bahkan angin yang biasanya mengalun lembut pun berhenti. Semua mata tertuju pada sosok gemuk itu, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah tatanan semesta. Makhluk itu menatap Dewa Guru dengan mata lembut yang tidak menunjukkan ketakutan. Senyumnya muncul perlahan, seakan memahami kebingungan yang memenuhi hati para dewa. Dengan suara yang tenang dan rendah, ia berkata, "Aku tidak datang dari manapun, dan aku tidak menuju kemanapun. Aku hanya ada." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti petir yang tidak berbunyi. Para dewa saling berpandangan, bingung, karena jawaban itu tidak cocok dengan hukum penciptaan manapun yang mereka kenal. Dewa Guru mencoba bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. "Jika engkau tidak berasal dari cahaya atau kegelapan, lalu apa yang menjadi hakikatmu?" Sosok itu menunduk sebentar, lalu menatap seluruh kahyangan dengan tatapan yang membuat beberapa dewa merasakan dirinya telanjang tanpa perlindungan. "Aku," katanya pelan, "adalah pantulan dari kesedihan dan harapan dunia. Bila cahaya menjadi terlalu sombong, aku akan membuatnya tertawa. Bila kegelapan menjadi terlalu kuat, aku akan membuatnya malu." Kata-kata itu segera memecah keheningan. Tidak ada dewa yang berani berbicara, karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penjelasan. Itu bukan pengakuan, melainkan kebenaran yang menyentuh inti keberadaan mereka. Beberapa dewa merasakan dadanya berat, seakan mendengar nasihat dari makhluk yang telah melihat jauh lebih banyak daripada mereka sendiri. Dewa muda menunduk, dewa tua terdiam, dan cahaya di ruangan itu meredup seperti ikut merenungkan makna kalimat tersebut. Dewa Guru menatap sosok itu lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah sederhana itu. "Jika demikian," ucapnya perlahan, "mengapa engkau menyebut dirimu abdi?" Sosok itu kembali tersenyum. "Karena aku tidak datang untuk memerintah," katanya, "hanya untuk menjaga keseimbangan yang mungkin akan lupa pada dirinya sendiri." Kata keseimbangan itu mengguncang seluruh kahyangan, sebab tidak ada dewa yang menduga makhluk sederhana ini memahami rahasia tertua, semesta rahasia yang bahkan para penjaga langit pun sering lupakan. Hari itu, langit tidak bersuara. Tidak ada yang berani mengusik keheningan setelah pengakuan itu. Namun satu hal pasti, sejak saat itu para dewa menyadari bahwa sosok yang kini mereka kenal sebagai Semar bukan sekadar makhluk asing. Ia adalah entitas yang memahami cahaya dan gelap lebih dari yang pernah dilakukan para dewa. Dan pengakuan itu menjadi titik awal perubahan besar antara langit dan bumi. Setelah pengakuan Semar mengguncang kahyangan, para dewa mulai merasakan perubahan yang tidak mereka sadari sebelumnya. Cahaya yang biasanya berputar mantap, kini terlihat bergetar halus, seperti kehilangan ketegasannya. Angin yang selama ini membawa pesen-pesen langit, mulai berhembus, tidak beraturan. Bahkan, waktu yang bagi dewa adalah aliran yang stabil terasa seperti melambat di satu sisi dan mempercepat di sisi lain. Dewa Guru menyadari bahwa sesuatu di dunia sedang bergeser, dan pergeseran itu bukan berasal dari kahyangan, melainkan dari bumi, dari lapisan langit tertinggi. Para pengamat semesta melaporkan bahwa manusia mulai menunjukkan perubahan yang tidak seharusnya muncul pada zaman awal. Sebagian manusia mulai menyalahgunakan cahaya kecil yang diberikan langit. Mereka merasa lebih tinggi dari sesamanya, mulai memerintah bukan dengan kasih, tetapi dengan ketakutan. Para dewa yang melihat hal ini merasa gelisah, karena manusia belum seharusnya mengenal kesombongan pada tahap awal kehidupan mereka. Dunia masih terlalu muda untuk menanggung beban itu. Keresahan makin membesar ketika para dewa menyadari bahwa diri mereka pun perlahan terpengaruh. Dewa angin mulai berhenti mendengar bisikan bumi. Dewa matahari kehilangan kehangatannya, dan cahaya yang ia pancarkan terasa lebih tajam daripada biasanya. Bahkan dewa petir, penjaga keadilan langit, mulai tertarik turun ke bumi untuk menghukum manusia sebelum waktunya. Ini menandakan bahwa bukan hanya manusia yang sedang berubah, tetapi keseimbangan antara langit dan bumi sendiri mulai retak. Dewa petir, yang paling impulsif, melangkah maju dalam sidang kahyangan. Dengan suara menggelegar ia berkata, "Izinkan aku turun. Manusia telah melampaui batas mereka. Kesombongan harus dihentikan sebelum dunia tertelan kegelapan."
Kata-katanya memecah ketegangan ruangan. Beberapa dewa mengangguk setuju, karena mereka pun merasakan kemarahan yang sama. Dunia terasa seperti bola cahaya yang mulai gelap dari dalam, dan itu menakutkan bagi para penjaga langit. Namun sebelum Dewa Guru sempat memberi keputusan, Semar melirik ke arah Dewa Petir. Tatapannya lembut, tidak menghakimi, namun tajam seperti cermin yang memantulkan niat terdalam. Dengan suara yang pelan tetapi jelas terdengar di seluruh kahyangan, Semar berkata, "Bumi tidak membutuhkan amarah, wahai sahabat. Ia membutuhkan pengingat, bukan penghukum." Kalimat itu membuat seluruh kahyangan membeku. Tidak ada dewa yang berani memotong ucapan Semar. Dewa Petir yang biasanya meladik-ledak terdiam, seolah baru menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa marah. Kata pengingat itu terasa seperti memanggil memori lama masa, ketika para dewa ditugaskan bukan untuk menguasai manusia, melainkan menjaga hubungan antara langit dan bumi agar tetap selaras. Dewa Guru mengangkat pandangannya kepada Semar, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik ucapan sederhananya. "Jika bukan amarah?" tanya Dewa Guru. "Lalu dengan apa keseimbangan harus ditegakkan?" Semar tidak langsung menjawab. Ia menatap seluruh kahyangan, seolah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata dewa manapun. Kemudian, ia menjawab pelan, dengan ingatan. Bumi selalu ingat asalnya, tetapi manusia dan dewa sering lupa. Yang dibutuhkan dunia bukan hukuman, melainkan seseorang yang mengingatkan. Jawaban itu mengguncang para dewa lebih dalam daripada petir manapun. Mereka sadar bahwa kesombongan manusia adalah pantulan dari sesuatu yang telah mereka abaikan. Kasih sebagai dasar penciptaan. Ketika cahaya pertama lahir, tujuan utamanya bukan untuk menguasai, tetapi untuk menerangi. Sidang kahyangan hari itu ditutup dengan keheningan panjang. Para dewa belum mengetahui keputusan apa yang harus diambil. Namun satu hal jelas, dunia membutuhkan penjaga yang mampu menahan retaknya keseimbangan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan. Dan perlahan-lahan, mata para dewa mulai mengarah pada sosok yang berdiri diam dengan senyum lembut Semar. Makhluk yang lahir bukan dari cahaya, melainkan dari tawa yang mengguncang langit. Kahyangan belum sepenuhnya pulih dari keheningan sidang ketika tanda-tanda perubahan mulai muncul di langit tertinggi. Awan cahaya yang biasanya bergerak lembut, kini berkumpul membentuk pusaran besar, seolah bersiap membuka jalan bagi sesuatu yang penting. Para dewa berkumpul sekali lagi, kali ini dengan kegelisahan yang lebih dalam. Mereka merasakan bahwa keputusan yang akan diambil hari itu bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang tatanan langit yang telah berdiri sejak awal penciptaan. Dewa Guru berdiri di tengah lingkaran cahaya. Wajahnya tampak berat. "Langit dan bumi mulai tidak seimbang," ucapnya. "Kesombongan manusia tumbuh sebelum waktunya, sementara para dewa lupa pada tujuan awal mereka." Suaranya bergema seperti petir yang terperangkap dalam kabut. Tidak ada yang menyela, karena semua makhluk langit tahu bahwa keadaan dunia semakin memburuk. Jika dibiarkan, retakan ini bisa mengubah arah masa depan manusia dan bahkan menggoyang stabilitas kahyangan. Satu persatu, dewa maju menawarkan diri. Dewa Petir dengan gagah mengangkat tongkatnya. "Biarkan aku turun," katanya lantang. "Akan kuhancurkan kesombongan itu, dan kutegakkan kembali keadilan langit," kata-katanya bergema keras, penuh amarah dan keyakinan. Beberapa dewa mengangguk setuju, tetapi yang lain ragu. Mereka tahu bahwa kekuatan tanpa keseimbangan hanya akan menambah luka dunia. Sebelum Dewa Guru memberikan keputusan, Semar yang sejak tadi berdiri diam mengangkat kepalanya. Tatapannya lembut, tetapi mengandung kedalaman yang tidak bisa dipahami oleh para dewa. Ia menatap Dewa Petir dan berkata pelan, "Bumi tidak membutuhkan amarah, wahai sahabat. Ia membutuhkan pengingat, bukan penghukum." Kalimat itu membuat seluruh ruang sidang hening. Bahkan petir yang biasanya menyambar di sekitar singgasana cahaya padam dalam sekejap. Dewa Guru menatap Semar lama. Ada rasa ingin tahu sekaligus rasa hormat dalam sorot matanya. "Apakah engkau yang akan turun, Semar?" tanyanya. Pertanyaan itu tidak menyeratkan perintah, tetapi lebih seperti pengakuan bahwa hanya Semar yang mampu membawa keseimbangan tanpa kekerasan. Semar tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum, membungkuk pelan, dan dalam sekejap angin berubah menjadi sangat lembut, seolah menyambut keputusan yang belum diucapkan. Dalam diam itulah, cahaya keemasan turun dari langit atas. Cahaya itu tidak menyilaukan,
tetapi hangat seperti pelukan lama yang tidak pernah terlupakan. Cahaya itu melingkupi tubuh Semar, membuat wujudnya seperti menghilang perlahan. Dari segala arah terdengar suara lembut yang tidak memiliki bahasa, bukan doa, bukan pujian, melainkan perpisahan. Para dewa menunduk bukan karena hormat, tetapi karena mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka sedang terjadi. Dalam cahaya itu, Semar berbicara sekali lagi. Suaranya tenang dan jernih. Aku tidak turun untuk memerintah, bukan untuk menundukkan. Aku hanya akan mengingatkan manusia tentang asalnya. Kata terakhir itu terucap pelan, tetapi menyentuh setiap sudut kahyangan. Lalu tubuh Semar memudar. Jubah putihnya menjadi abu-abu, dan wajahnya diselimuti cahaya lembut. Sebelum ia benar-benar menghilang, langit bergetar sesaat, lalu tenang. Namun bumi merasakannya lebih dulu. Di sebuah lembah sunyi di tanah Jawa, angin berputar membentuk pusaran kecil. Cahaya turun perlahan, menembus kabut dan menyentuh tanah seperti embun suci. Dari dalam cahaya itu, sosok manusia bertubuh gemuk muncul, membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Burung berhenti berkicau, pepohonan menunduk, dan tanah menghangat di bawah telapak kakinya. Ia menatap langit sejenak, seakan masih melihat pintu cahaya yang tadi ia tinggalkan. Lalu ia melangkah pelan, membawa senyum yang sederhana dan kesunyian yang dalam. Di saat itu, bumi menyebut namanya untuk pertama kali. Sang Pamomong, penjaga yang turun bukan sebagai dewa, bukan sebagai raja, tetapi sebagai pengasuh nurani dunia. Namun di kahyangan, sebagian dewa masih menatap bumi dengan tatapan ragu. Mereka tahu bahwa turunnya Semar bukan sekadar misi menjaga keseimbangan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sedang dimulai sesuatu yang bisa mengubah nasib para dewa itu sendiri. Ketika Semar pertama kali menapakkan kakinya di tanah Jawa, dunia seperti menarik napas panjang setelah sekian lama menahan sesak. Angin yang sejak tadi kacau, tiba-tiba mengalir lembut mengikuti langkahnya. Awan yang menumpuk di langit perlahan terurai, sementara pepohonan bergetar halus, seakan menyambut kembalinya sahabat lama. Tidak ada makhluk yang mengetahui dari mana ia datang, tetapi bumi sendiri seolah mengenalinya lebih dulu. Di setiap jengkal tanah yang dilewatinya, dunia tampak hidup kembali. Semar hidup di antara manusia dengan cara yang tidak mengundang curiga. Ia memilih tinggal di desa kecil yang masih muda, dihuni oleh manusia pertama yang mulai belajar bercocok tanam dan membangun kehidupan sederhana. Ia tidak menampakkan kekuasaan apapun. Tidak ada cahaya yang memancar darinya, tidak ada tanda-tanda dewa yang menyertainya. Ia hanya bekerja bersama para penduduk, menimba air, mengangkut kayu, membantu di ladang, dan tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Namun perlahan, keanehan mulai terlihat. Suatu pagi, ladang yang sebelumnya gersang berubah menjadi hijau hanya sehari setelah Semar berjalan melewatinya. Daun-daun yang layu kembali segar, dan tanaman muda tumbuh lebih cepat dari biasanya. Penduduk desa mengira itu kebetulan, hingga kejadian-kejadian lain menyusul. Seekor sapi yang hampir mati tiba-tiba sembuh setelah disentuh oleh Semar. Pohon tua yang hendak tumbang kembali tegak, seolah mendapatkan kekuatan baru. Dan saat hujan tak turun berminggu-minggu, Semar hanya tertawa kecil di depan anak-anak yang mengeluh. Dan tidak lama kemudian, langit menurunkan gerimis lembut. Setiap kali orang bertanya kepadanya tentang semua itu, Semar selalu menjawab dengan kalimat sederhana, "Bukan aku yang melakukannya. Bumi hanya mendengar doa kalian." Jawaban itu membuat para penduduk semakin bingung, sebab mereka tahu doa mereka tak pernah semudah itu terjawab. Meski begitu, mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan setiap kali berada di dekat Semar. Tatapannya membawa kedamaian, tawanya membuat hati menjadi ringan. Kabar tentang lelaki gemuk yang membawa berkah menyebar dengan cepat ke desa-desa lain. Orang-orang datang dengan harapan dan keluh kesah. Mereka meminta kesembuhan, meminta hujan, meminta kedamaian. Semar tidak pernah mengatakan iya atau tidak. Ia hanya mendengarkan, tersenyum, dan kadang tertawa. Anehnya, setelah mereka kembali ke rumah perminton-perminton itu, perlahan terjawab. Tidak semua, tetapi cukup banyak untuk membuat nama Semar menjadi pembicaraan di banyak tempat. Namun, bukan hanya manusia yang memperhatikan kehadirannya. Para resi, pendeta, dan pertapa mulai bermimpi hal-hal ganjil. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok besar berbadan gemuk berdiri di antara dua dunia. Separuh tubuhnya bercahaya lembut, separuh lainnya gelap,
seperti malam yang belum lahir. Dari bibirnya keluar tawa yang menggema hingga ke puncak kahyangan. Mimpi ini membuat banyak resi gelisah, sebab mereka tahu tawa semacam itu bukan tawa biasa. Itu adalah gema dari kekuatan purba yang hanya muncul ketika alam sedang menyeimbangkan dirinya. Salah satu resi yang terganggu oleh mimpi itu adalah Begawan Wilangon, seorang pertapa tua yang dikenal bijaksana. Suatu malam ia mendengar nama yang berulang kali dipanggil dalam tidurnya. Semar, nama itu tidak ada dalam kitab manapun yang ia pelajari. Namun getaran mimpi itu membuatnya yakin bahwa ia harus mencari sosok tersebut. Ia berkelana melalui hutan dan melewati sungai hingga akhirnya tiba di desa kecil tempat Semar tinggal. Ketika ia melihat Semar duduk di bawah pohon sambil tertawa bersama anak-anak desa, ia langsung tahu bahwa inilah sosok dalam mimpinya. Namun, ia tidak merasakan takut. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan mendalam yang tidak pernah ia alami dalam meditasi sepanjang hidup. Dalam hati, ia berkata, "Ini bukan manusia biasa, ini penjaga yang membuat bumi ikut bernapas." Dan dengan itulah, awal hubungan antara seorang resi dan makhluk purba ini dimulai. Sebuah hubungan yang kelak akan membuka banyak rahasia tentang siapa Semar sebenarnya dan mengapa ia memilih hidup sebagai manusia. Begawan Wilangon telah bertapa hampir sepanjang hidupnya. Ia mengenal bahasa angin, membaca tanda-tanda bumi, dan memahami cahaya yang bersemayam di balik semesta. Namun sejak mimpi-mimpi aneh datang kepadanya, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki gemuk, berdiri pada ruang yang tidak memiliki langit maupun bumi. Di sekeliling sosok itu, hanya ada kehampaan berputar bukan gelap, bukan terang melainkan sesuatu yang lebih tua dari kedua-duanya. Dan ketika sosok itu tertawa, gema tawanya menembus batas waktu, menggetarkan puncak kahyangan. Mimpi itu membuat resi tua tersebut merasa bahwa dunia sedang bersiap menerima sesuatu yang besar. Dan ketika ia akhirnya menemukan Semar lelaki sederhana yang duduk di bawah pohon sambil menggendong anak kecil yang menangis, hatinya langsung tahu inilah makhluk dalam mimpinya. Namun ia tidak terburu-buru bertanya. Ia tahu bahwa makhluk istimewa tidak akan membuka diri kepada seseorang yang datang tanpa ketulusan. Malam itu, setelah penduduk desa tertidur, Begawan Wilangon mendekati Semar yang sedang duduk sendirian menatap bintang. Cahaya malam jatuh lembut di wajah Semar, memantulkan ketenangan yang dalam. Resi Wilangon menunduk hormat, lalu berkata, "Wahai orang bijak, aku telah melihat tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Tanah tunduk padamu, air mengalir mengikuti langkahmu, dan langit berbicara lewat tawamu. Maka izinkan aku bertanya, siapakah engkau sebenarnya?" Semar menoleh perlahan. Tidak ada kejutan di wajahnya. Justru ada senyum lembut yang membuat resi tua itu merasa seperti anak kecil. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Aku hanyalah penjaga, resi, penjaga agar manusia tidak lupa bahwa mereka berasal dari tanah, bukan dari langit." Jawaban itu terdengar sederhana, namun maknanya menghentak hati Begawan Wilangon. Selama bertahan-tahan, ia mengajarkan manusia untuk selalu menengadah ke langit, mencari petunjuk. Namun kata-kata Semar membuatnya melihat sesuatu yang ia lupakan, bahwa bumi tempat manusia berpijak bukanlah tempat yang rendah. Bumi adalah asal, dan asal selalu memiliki makna yang lebih dalam dari tujuan. Resi Wilangon menatap Semar lama, mencoba mencari batas-batas kemanusiaan dari sosok itu. Namun semakin ia menatap, semakin ia menyadari bahwa batas itu tidak ada. Ada kedalaman yang tidak bisa diukur, bahkan oleh batin seorang resi. Ia merasakan bahwa lelaki di hadapannya bukan sekadar manusia bijak, bukan pula dewa, tetapi sesuatu yang berdiri di antara keduanya, atau mungkin di atas keduanya. "Dalam mimpiku," ujar resi itu perlahan, "aku melihat engkau berdiri sebelum cahaya mengenal dirinya sendiri. Sebelum para dewa mengambil bentuk, apakah itu sekadar bayangan mimpi, ataukah engkau benar-benar lebih tua dari mereka?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Angin berhenti berhembus. Air sungai yang mengalir di dekat mereka seakan memperlambat alirannya. Semar tidak langsung menjawab. Ia menatap permukaan sungai yang memantulkan bintang-bintang, lalu berkata pelan, "Apakah umur ditentukan oleh waktu, wahai resi, ataukah oleh kesadaran?" Jawaban itu tidak menjelaskan apapun, namun sekaligus menjelaskan segalanya. Begawan Wilangon merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia memahami bahwa jawaban itu bukan untuk kepalanya,
tetapi untuk jiwanya. Sebuah pengetahuan purba yang hanya bisa diterima oleh mereka yang benar-benar siap. Setelah malam itu, resi tua tersebut berkelana dari satu kerajaan ke kerajaan lain, memperingatkan para raja dan pendeta. Telah turun ke bumi sosok yang lebih tua dari para dewa. Katanya, ia tidak datang membawa kekuasaan, melainkan cermin bagi hati manusia. Namun banyak yang menertawakannya, mengira ia sudah terlalu lama bertapa hingga pikirannya kabur. Tapi Begawan tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia tahu ia telah berbicara dengan makhluk yang melampaui batas waktu. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Semar bukan hanya penjaga, melainkan pengingat bagi seluruh dunia tentang asal Muezzle yang telah lama dilupakan. Namun Semar sendiri tetap hidup sederhana, tetap tertawa, tetap menolong siapapun yang datang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tawanya tersimpan kesedihan purba, kesedihan milik makhluk yang telah menyaksikan dunia lahir dan hancur berkali-kali tanpa pernah benar-benar terlibat. Waktu berjalan dan manusia mulai berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan para dewa. Desa-desa tumbuh menjadi pemukiman. Pemukiman berubah menjadi wilayah kecil. Dan wilayah-wilayah itu perlahan menjelma menjadi kerajaan muda yang dipimpin oleh orang-orang dengan ambisi besar. Pertikaian mulai muncul, bukan karena kebutuhan, tetapi karena rasa ingin memiliki yang melebihi batas. Semar, yang telah hidup di antara manusia, melihat perubahan ini dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, campuran antara kesedihan dan pengertian. Di bagian timur tanah Jawa, dua kerajaan kecil mulai berselisih mengenai batas wilayah. Perselisihan yang awalnya hanya perbedaan pendapat, berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berkembang menjadi ancaman, dan ancaman segera berubah menjadi perang. Para prajurit mengangkat senjata. Mata mereka dipenuhi kebencian yang tumbuh dari ketakutan. Asap dari desa-desa yang dibakar menyebar, membuat langit tampak suram. Dunia yang awalnya damai, kini kembali menuju kekacauan. Semar datang dengan langkah pelan ke tengah medan perang. Tidak ada yang tahu dari mana ia muncul. Para prajurit yang sedang berteriak tiba-tiba diam ketika melihat lelaki gemuk berwajah teduh berjalan tanpa rasa takut antara dua barisan pasukan yang siap saling membunuh. Semar tidak membawa senjata. Ia hanya membawa tongkat kayu kecil yang tampak lusuh, seolah tongkat itu telah melewati banyak perjalanan sebelum hari itu. Suara angin berhenti. Burung-burung yang biasanya terbang ketakutan justru bertengger di pepohonan sambil mengamati. Ketika Semar berdiri tepat di tengah tanah rebutan, ia menatap para prajurit dan bertanya dengan suara yang tidak keras, tetapi menggema sampai batas dunia. "Apakah kalian berperang demi tanah?" katanya lembut. "Ataukah demi nama yang ingin kalian tinggalkan?" Pertanyaan itu membuat sebagian prajurit saling menatap bingung. Mereka tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Di belakang mereka, para raja yang menyaksikan dari jauh ikut terdiam. Semar melangkah beberapa langkah ke depan dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Tanpa tanda apapun, bumi di bawah mereka bergetar pelan. Dari titik tongkat itu, air jernih muncul dan mengalir membentuk sungai kecil yang membelah dua wilayah. Aliran air itu tenang, namun suaranya seperti nyanyian damai yang menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. "Lihatlah," kata Semar sambil menunjuk sungai itu. "Bumi tidak memilih siapapun. Ia hanya ingin dijaga, bukan dimiliki." Dua raja yang awalnya saling membenci perlahan melangkah mendekat. Mereka menatap sungai itu, lalu menatap Semar. Dalam tatapan Semar, mereka melihat bukan amarah, bukan perintah, tetapi kejujuran yang menembus hati. Mata para raja berkaca-kaca. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka perebutkan bukanlah tanah, tetapi harga diri yang semu. Dan ketika harga diri menjadi alasan perang, dunia selalu menjadi korbannya. Dengan suara berat, kedua raja akhirnya mengangkat tangan mereka. "Kami berdamai," kata mereka hampir bersamaan. Para prajurit menurunkan senjata, dan suasana yang awalnya tegang berubah menjadi kelegaan yang menghanyutkan. Sejak hari itu, tanah di antara sungai itu disebut Tanah Pamomongan. Tanah yang dijaga oleh sosok misterius, namun penuh kebijaksanaan. Namun tidak semua orang menanggapi kejadian ini dengan syukur. Di ruang-ruang istana dan rumah para bangsawan, bisik-bisik mulai muncul. Siapa lelaki itu? Mengapa ia mampu menghentikan perang yang bahkan para pendeta tak bisa hentikan? Apakah ia manusia atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya? Bagi banyak bangsawan,
Keberadaan Semar terasa seperti ancaman. Mereka melihat kekuatannya bukan sebagai berkah, tetapi sebagai sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan. Bahkan beberapa pendeta merasa gelisah karena kata-kata Semar lebih didengarkan daripada doa-doa mereka. Dalam setiap tawa Semar, mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seakan lelaki itu mengetahui rahasia yang telah lama disembunyikan langit. Namun Semar tidak memedulikan bisik-bisik itu. Ia tetap mengajar anak-anak, membantu orang tua, menjaga ladang, dan tersenyum kepada siapapun yang memerlukan. Ia tidak pernah menuntut hormat atau penghargaan. Tapi semakin ia merendah, semakin banyak manusia dan makhluk halus yang merasakan kedalamannya. Dan di langit yang jauh, para dewa mulai menyadari bahwa sesuatu yang mereka takutkan sejak awal benar-benar sedang terjadi. Manusia mulai mencintai bumi lebih daripada langit. Sejak peristiwa di tanah Pamomongan, nama Semar menyebar lebih cepat daripada angin yang berembus dari gunung ke laut. Para petani menyebutnya penolong, para ibu menyebutnya penghibur, dan para anak-anak memanggilnya guru yang selalu siap membuat tawa. Semar tidak pernah merubah dirinya. Ia tetap memakai kain sederhana, tetap tertawa dengan cara yang sama, tetap ikut bekerja di ladang, dan tetap menjadi manusia biasa di mata mereka yang ia temui setiap hari. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik tubuh gemuknya, ia membawa kesadaran yang mampu menahan retaknya dunia. Kedekatan Semar dengan manusia tumbuh bukan karena kekuatan atau keajaiban, tetapi karena kebijaksanaannya yang lahir secara alami dari keheningan batinnya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah penuh amarah. Ia kecewa karena ayahnya meninggalkan rumah, dan menurutnya, dunia tidak adil. Semar mendengarkan tanpa memotong satu kalimat pun. Ketika pemuda itu selesai berbicara, Semar hanya berkata, "Jika engkau ingin dunia mengerti dirimu, belajarlah dulu memahami dunia tanpa nasihat panjang, tanpa kata-kata rumit." Namun, kalimat itu cukup untuk membuat hati pemuda itu runtuh, dan ia menangis untuk pertama kali setelah bertahan-tahan menyimpan kemarahan. Di malam lain, seorang ibu kehilangan anaknya dan datang mencari ketenangan. Semar tidak mengajarinya tentang takdir, tidak pula meminta wanita itu untuk kuat. Ia hanya duduk di sampingnya sampai air mata wanita itu berhenti, lalu berkata, "Kesedihan bukan untuk diusir, ia untuk ditemani sampai ia paham bahwa ia tidak sendiri." Kata-kata itu kemudian menyebar dan menjadi mantra yang digunakan orang-orang untuk menguatkan diri di masa-masa sulit. Namun semakin banyak manusia datang kepadanya, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di kahyangan. Para dewa mengamati hubungan Semar dengan manusia dan merasa gelisah. Di langit tertinggi, Dewa Angin berkata dengan suara serak, "Manusia mulai mendengarkan kata-katanya lebih dari doa kita." Dewa Petir menimpali dengan nada marah. Ia membuat manusia percaya bahwa kedamaian tidak membutuhkan kekuatan langit. Ketegangan ini mulai berubah menjadi kecemburuan yang sulit ditepis. Dewa yang lebih tua mencoba menenangkan mereka, tetapi kegelisahan itu sudah menyebar. Dalam diam, mereka mulai merasakan bahwa Semar bukan hanya menyentuh hati manusia, tetapi juga mengguncang fondasi hubungan antara langit dan dunia fana. Semakin banyak manusia yang menemukan kedamaian tanpa memohon kepada dewa, semakin besar rasa takut yang muncul di kahyangan. Manusia yang tidak takut pada langit dianggap berbahaya dalam tatanan semesta. Sementara itu di bumi, Semar melihat perubahan kecil namun penting. Setiap kali ia membantu seseorang, bagian kecil dari dirinya terasa seperti teriris. Bukan karena lelah, tetapi karena ia bisa merasakan beban manusia yang begitu berat, beban yang jauh lebih menyakitkan daripada murka dewa. Semar tahu bahwa manusia tidak hanya membutuhkan arahan, tetapi kehadiran, dan sebagai penjaga, ia menerima itu tanpa keluhan. Namun setiap malam ketika semua orang tertidur, ia menatap langit dengan mata yang basah oleh sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Mungkin itu rindu, mungkin itu kesedihan purba. Di Kayangan kegelisahan mencapai puncaknya ketika seorang dewa muda berkata kepada dewa guru, ia terlalu jauh mencampuri urusan manusia. Ia membuat mereka lupa pada langit. Kata-kata itu menyebar dan menyulut api ketidakpuasan yang telah lama terpendam. Para dewa merasa kewenangannya digeser oleh makhluk yang tidak mereka pahami asal-usulnya. Dewa guru hanya terdiam. Ia bukan marah, tetapi hatinya penuh keraguan. Ia tahu
Semar bukan ancaman seperti yang ditakutkan para dewa. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam tindakan Semar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum kahyangan manapun. Namun desakan dari para dewa semakin kuat. Mereka menginginkan sidang, pengadilan, dan jawaban atas keberadaan makhluk yang menembus batas langit tanpa izin. Di bumi, Semar merasakan gelombang halus di udara, sebuah panggilan yang tidak terdengar oleh manusia, tetapi sangat jelas baginya. Ia menutup matanya dan tersenyum samar. Langit mulai bertanya-tanya, bisiknya. Tapi belum waktunya mereka tahu. Namun ia juga tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, dunia tidak akan pernah sama. Langit hari itu tampak jauh lebih muram dari biasanya. Cahaya yang biasanya memancar lembut, kini berpendar dengan nada gelisah. Awan-awan putih berubah menjadi abu-abu, bergerak cepat seperti sedang membawa kabar buruk. Di Balairung Agung, tempat keputusan langit diucapkan, para dewa berkumpul dengan wajah tegang. Mereka tidak lagi membicarakan pergerakan bintang atau keseimbangan musim. Hari ini, mereka membahas satu nama yang mengguncang tatanan langit. Semar. Dewa petir berdiri paling depan. Tubuhnya memancarkan cahaya biru keperakan yang bergetar seiring emosinya. Semar telah menodai tatanan langit. Serunya lantang. Ia mengajarkan manusia kekuatan yang tidak berasal dari doa kita. Guntur kecil menggelegar dari kedua tangannya, membuat beberapa dewa muda mundur ketakutan. Di belakangnya, Dewa Angin mengangguk setuju. Benar. Karena kelicikannya, manusia mulai mencintai bumi lebih dari langit. Mereka mendengarkan kata-katanya, bukan perintah kita. Suasana semakin panas. Suara keras saling bertabrakan, dan beberapa dewa bahkan saling menyela dengan emosi yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Ada rasa takut yang tersembunyi di balik kemarahan. Mereka takut bahwa dunia tidak lagi membutuhkan mereka. Takut bahwa doa manusia tidak lagi naik setinggi dulu. Dewa Guru akhirnya mengangkat tangannya, dan seluruh ruang mendadak diam. Tenanglah, ucapnya dengan suara yang mengandung wibawa. Hari ini, kita tidak hanya menilai Semar. Kita menilai diri kita sendiri. Kalimat itu menampar banyak dewa secara halus. Namun mereka tak punya waktu untuk merenung. Karena tepat setelah kalimat itu, langit terbuka, memunculkan cahaya putih yang turun ke tengah ruang sidang. Dari dalam cahaya itu, Semar muncul. Ia tidak datang dengan aura atau cahaya agung. Ia hanya hadir dengan tubuh gemuknya, kain abu-abu sederhana, dan senyum lembut yang selalu sama. Namun, justru kesederhanaan itu membuat seluruh Balairung terdiam. Tidak ada dewa yang bisa menjelaskan mengapa kehadiran makhluk tanpa osal-usal itu membuat jantung mereka terasa berat. Dewa Petir melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Kau berani datang dengan senyum, bentaknya. Tidakkah kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau mengubah manusia. Kau membuat mereka tak lagi takut pada langit. Semar menatapnya tanpa gentar. Aku tidak mengubah manusia, jawabnya tenang. Aku hanya mengingatkan mereka tentang asal. Dewa Angin langsung menimpali dengan nada sinis. Asal mereka adalah ciptaan langit. Kau mengacaukan pemahaman mereka. Semar menggeleng pelan. Manusia berasal dari tanah, dari bumi yang kalian injak ketika turun. Langit memberikan cahaya, tetapi bumi memberi tempat untuk berpijak. Jika salah satu dilupakan, keseimbangan akan retak. Kata-kata itu mengguncang ruangan seperti gelombang tak terlihat. Beberapa dewa menundukkan wajahnya, merasakan kebenaran dalam ucapan itu, meski hati mereka dipenuhi gengsi kosmik yang sulit diturunkan. Dewa Petir tidak menyerah. Omong kosong, kau ingin manusia mengikuti kehendakmu, bukan langit. Semar tersenyum kecil, namun senyumnya penuh makna. Aku tidak pernah memerintah manusia. Aku tidak menginginkan sembahan. Aku hanya menunjukkan cara agar cahaya dan gelap hidup berdampingan dalam hati mereka. Sekali lagi, ruangan terdiam. Dewa Guru menatap Semar lama. Matanya seperti sedang mencari jawaban yang sudah ia curigai sejak awal. Semar, katanya perlahan, engkau berbicara seolah engkau tahu lebih banyak dari kami tentang keseimbangan. Dari mana engkau mempelajarinya? Semar menunduk hormat. Tidak ada yang kupelajari. Aku hanya mengingat. Jawaban itu menghantam para dewa seperti petir tanpa suara. Dewa Angin yang biasanya paling tenang merasakan tubuhnya gemetar. Dewa Petir menggertakkan gigi. Tidak yakin apakah ia marah atau takut. Karena kata mengingat itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang terdengar. Mengingat berarti pernah melihat.
Mengingat berarti pernah ada sebelum sesuatu terjadi. Dewa Guru akhirnya bertanya tegas, apakah engkau melampaui batas yang ditetapkan langit? Semar terdiam, tapi tatapan matanya menjawab tanpa kata. Ia tidak melampaui batas, ia adalah batas itu sendiri. Dan hal itu membuat seluruh kahyangan mengetahui bahwa pengadilan ini bukan sekadar sidang, tetapi awal dari kebenaran yang akan mengguncang langit. Setelah kata-kata Semar mengguncang balai Rung Agung, suasana kahyangan berubah drastis. Tidak ada dewa yang berani berbicara. Cahaya yang biasanya berpendar dengan damai, kini bergerak gelisah, seperti sedang mencari bentuknya kembali. Angin berhenti berhembus, dan waktu seolah melambat di seluruh ruang langit. Para dewa merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sejak awal penciptaan. Rasa kecil di hadapan kebenaran yang lebih tua dari mereka sendiri. Dewa Petir, yang biasanya paling lantang, kini terlihat ragu. Cahaya di tubuhnya bergetar tidak stabil, seolah kehilangan kekuatan. Siapa engkau sebenarnya? Gumamnya hampir tak terdengar. Dewa Angin menghindari tatapan Semar, karena semakin ia melihat wajah lelaki gemuk itu, semakin ia merasa seperti melihat bayangan yang tidak seharusnya terungkap. Beberapa dewa muda bahkan berlutut tanpa sadar, seolah jiwa mereka mengenali sesuatu yang pikiran mereka tidak mampu jelaskan. Semar tetap berdiri tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan, hanya keteduhan yang mendalam. Dan tiba-tiba, cahaya halus muncul dari tubuhnya. Bukan cahaya menyilaukan seperti kilat, bukan pula sinar sakral seperti milik para dewa. Cahaya itu lembut, seperti cahaya fajar pertama kali terbit, sebelum dunia mengenal siang. Warnanya putih keperakan, tetapi mengandung kehangatan yang membuat ruang langit terasa seperti kembali ke awal. Cahaya itu tumbuh perlahan. Para dewa terpaku ketika melihat tubuh Semar mulai berubah. Wujud gemuknya memudar, garis-garis tubuhnya hilang, dan bentuknya melebur menjadi cahaya murni. Tidak lagi ada wajah, tidak lagi ada mata, tidak lagi ada senyum. Hanya energi yang menembus batas ruang dan waktu, meluas ke segala arah. Ketika kabut cahaya itu menyentuh para dewa, dada mereka bergetar. Mereka merasakan emosi yang telah lama tidak mereka rasakan. Kesedihan, kasih, harapan, dan damai semuanya mengalir dalam satu alunan. Dewa Bumi meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Dewa Langit menggenggam dadanya, merasakan kehangatan yang mengingatkannya pada sesuatu yang hampir ia lupakan sejak ia diciptakan. Dan ketika cahaya itu menyentuh inti kahyangan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dinding-dinding cahaya balai Rang memantulkan gambaran masa lampau. Para dewa melihat bayangan ketika waktu pertama kali terbentuk. Saat belum ada langit, belum ada bumi, belum ada nama. Di ruang kehampaan itu, terlihat secercah cahaya putih, cahaya yang sama seperti yang kini memancar dari Semar. Cahaya itu bukan dewa, bukan makhluk, bukan ciptaan. Ia adalah kesadaran murni, denyut pertama semesta sebelum bentuk diberikan. Para dewa terkejut bukan karena penglihatan itu, tetapi karena mereka menyadari sesuatu yang menakutkan dan meneduhkan sekaligus. Cahaya pertama itu mengenal mereka sebelum mereka mengenal dirinya sendiri. Dewa Guru yang selama ini memimpin kahyangan berlutut perlahan. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Kau adalah awal, bukan makhluk, bukan bayangan. Engkau adalah cahaya yang melahirkan cahaya lainnya." Kata-kata itu menggema, membuat langit terasa lebih luas daripada sebelumnya. Semaratau cahaya yang kini tak lagi memiliki wujud manusia menjawab dengan suara yang datang dari segala arah. Lembut seperti angin, dalam seperti lautan. "Aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Aku datang untuk mengingatkan." Ketika cahaya lupa asalnya, ia menjadi sombong. Ketika gelap lupa asalnya, ia menjadi rakus. "Aku hanya mengembalikan ingatan yang hilang." Cahaya di tubuhnya memancar lebih lembut, menutupi langit hingga batas yang tidak terlihat. Di dunia manusia, orang-orang tiba-tiba merasakan kehangatan aneh, seperti pelukan dari seseorang yang mereka rindukan. Hewan-hewan tenang, sungai memantulkan kilau perak, dan angin membawa bisikan yang tidak dapat diucapkan oleh bahasa manapun. Di kahyangan, para dewa menangis bukan karena takut, tetapi karena mereka akhirnya mengingat siapa diri mereka sebelum menjadi dewa. Mereka mengingat tujuan, bukan kekuasaan. Mereka mengingat kasih, bukan ketakutan. Dan mereka mengingat bahwa semesta tidak dibangun oleh perintah,
tetapi oleh keseimbangan. Cahaya Semar perlahan meredup, membiarkan wujud manusianya kembali tampak. Namun, para dewa tahu, mereka tidak akan pernah melihatnya sama lagi. Karena hari itu, langit mengingat asalnya, dan apa yang terjadi setelah ingatan itu kembali akan menentukan nasib dunia. Setelah cahaya Semar meredup dan wujud manusianya kembali terlihat, Balairung Agung masih dipenuhi keheningan yang suci. Tidak satu pun dewa berani berdiri. Sebagian berlutut, sebagian menundukkan kepala, dan sebagian lain menangis dalam diam. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak ada dalam kitab manapun. Kebenaran tentang asal mula cahaya yang mendahului kelahiran para dewa sendiri. Kehadiran Semar bukan lagi teka-teki. Ia adalah jawaban yang selama ini ditutupi oleh ketidaktahuan dan kesombongan langit. Dalam diam itu, langit tiba-tiba bergetar lembut. Awan-awan bercahaya membuka jalan, seakan menyambut kedatangan sosok yang jarang sekali turun ke lapisan langit terendah. Cahaya keemasan turun perlahan, mendesak segala makhluk untuk berlutut. Para dewa langsung mengenalinya. Ini adalah dewa tertinggi sumber kesadaran langit, inti cahaya yang melahirkan segala wujud. Langkah sang dewa tertinggi tidak menghasilkan suara, tetapi setiap gerakannya membuat ruang cahaya berpendar. Ia berjalan mendekati Semar, memandangnya dengan mata yang mengandung waktu tak berujung. Dan untuk pertama kalinya sejak para dewa diciptakan, pemimpin tertinggi langit itu tersenyum lembut pada makhluk di hadapannya. "Semar," ucapnya. Suara yang terdengar seperti gema seluruh semesta. "Apakah engkau mengetahui siapa dirimu sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat para dewa menahan napas. Semar menunduk, tidak untuk menunjukkan ketundukan, tetapi sebagai bentuk penghormatan. Dengan nada rendah dan jujur, ia menjawab, "Aku tidak tahu nama asliku. Aku hanya tahu bahwa aku ada sebelum segala sesuatu mulai disebut ada." Kata-katanya mengalir tenang, tetapi mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Dewa tertinggi mengangguk pelan. "Benar," katanya, "karena engkau bukan makhluk ciptaan. Semar, engkau adalah hati dunia, bagian dari kesadaranku yang turun sebelum cahaya pertama terlahir. Engkau ditugaskan bukan untuk memerintah, tetapi untuk menjaga keseimbangan yang ditinggalkan oleh kesombongan kami." Kalimat itu membuat semua dewa menunduk lebih dalam. Ada yang meneteskan air mata, bukan karena takut, melainkan karena malu. Selama ini mereka menganggap Semar sebagai makhluk asing yang mengganggu tatanan langit. Padahal, ia adalah bagian dari tatanan itu sendiri, tatanan yang jauh lebih tua daripada mereka. Dewa Petir, yang sebelumnya menuduh Semar, kini berlutut dengan wajah menunduk. "Ampuni kebutaan kami," katanya lirih. "Kami lupa bahwa kekuasaan tidak selalu berarti kebijaksanaan." Namun, Semar menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak ada yang perlu diampuni," katanya. "Kebodohan bukan dosa. Yang menjadi dosa adalah saat kita menolak belajar." Dewa Guru kemudian berdiri dan bertanya, "Jika engkau adalah hati dunia, mengapa engkau menyembunyikan jati dirimu selama ini?" Semar menatap ke arah bumi yang terlihat samar dari celah langit, lalu menjawab dengan senyum kecil, "Karena jika aku datang sebagai cahaya, manusia akan memujaku. Tetapi jika aku datang sebagai manusia, mereka akan mendengarkanku." Dewa tertinggi menutup matanya sejenak, tersentuh oleh kebenaran itu. "Engkau benar," ucapnya pelan. "Bahkan langit pun perlu diajari tentang rendah hati." Kemudian, dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru kahyangan, ia berkata, "Mulai hari ini, Semar bukan lagi dianggap makhluk asing. Ia adalah penjaga nurani dunia. Ia akan hidup di bumi sebagai tanda bahwa kasih lebih tinggi dari kekuasaan, dan bahwa keseimbangan harus dijaga oleh yang memahami keduanya." Cahaya lembut turun melingkupi Semar, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai restu. Langit seperti menunduk hormat kepada sosok yang pernah mereka ragukan. Para dewa sadar, keputusan ini bukan hanya tentang Semar, tetapi tentang mereka yang harus kembali belajar menjadi cahaya yang menerangi, bukan membutakan. Semar menatap kembali ke arah bumi. Ia tersenyum, tidak dengan kebanggaan, tetapi dengan kelegaan. "Aku menerima ini bukan sebagai tugas," katanya, "melainkan sebagai bagian dari diriku." Dan pada saat itu, antara langit dan bumi, keputusan besar telah ditetapkan. Dunia manusia tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi mereka segera merasakannya. Udara lebih tenang, bumi lebih damai, dan tawa kecil seorang anak tiba-tiba
terdengar seperti doa yang dijawab. Namun yang belum mereka tahu adalah bahwa perjalanan Semar baru dimulai. Dan setelah kebenaran langit terungkap, bumi masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sidang langit berakhir dan keputusan tertinggi ditetapkan, Semar kembali turun ke bumi dalam wujud manusia yang sederhana. Cahaya yang tadi menyelimutinya meredup perlahan, berubah menjadi tubuh gemuk berwajah teduh yang telah dikenal manusia. Namun tidak ada satupun di desa yang menyadari bahwa sosok yang kembali berjalan di antara mereka baru saja mengubah arah langit. Bagi mereka, Semar tetaplah Semar orang baik yang suka membantu, suka bercanda, dan selalu membawa kedamaian. Ia memilih menetap di sebuah desa kecil yang baru saja pulih dari perang. Desa itu memiliki sawah-sawah luas yang kembali hijau setelah musim kemarau panjang. Sungai jernih yang mengalir pelan, dan penduduk yang sedang membangun kembali pondak mereka yang pernah terbakar. Semar datang bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai utusan langit, melainkan sebagai tetangga baru yang membawa senyum dan tangan yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Hari-hari Semar di desa itu dipenuhi hal-hal sederhana. Ia membantu para petani menanam padi, mendampingi para anak muda, mengangkut kayu ke desa, dan mengajari anak-anak kecil cara menenangkan diri saat ketakutan. Ia tidak pernah duduk di singgasana atau menjadi pusat perhatian. Ia tidak pernah mengaku sebagai siapapun, namun kata-katanya selalu menyentuh hati pendengarnya karena ia berbicara bukan dari kepala, tetapi dari kedalaman yang tidak dimiliki manusia biasa. Suatu pagi, dua pemuda datang kepada Semar membawa masalah keluarga yang rumit. Mereka memperebutkan sebidang tanah warisan yang sangat kecil, namun bagi mereka itu adalah simbol harga diri. Wajah mereka merah oleh kemarahan, dan tangan mereka hampir saling mendorong sebelum Semar menengahi. Di depan mereka, Semar hanya mengelus tanah itu dengan jemari kasarnya dan berkata, "Tanah ini sudah ada sebelum kalian lahir, dan akan tetap ada setelah kalian mati. Lalu mengapa kalian memperdebatkannya seolah kalian pemiliknya?" Kalimat itu tidak keras, tetapi cukup untuk membungkam keduanya. Mereka menunduk, menyadari bahwa pertengkaran mereka hanyalah bayangan dari keserakahan yang tumbuh tanpa mereka sadari. Dan dengan suara lembut Semar menambahkan, yang berhak atas tanah bukan yang ingin memiliki, tetapi yang mampu menjaganya. Sejak hari itu, tanah itu dirawat bersama dan tidak menjadi sumber permusuhan lagi. Penduduk desa menyebut kejadian itu sebagai pelajaran tanah. Perlahan-lahan, nama Semar tersebar ke seluruh penjuru Jawa sebagai guru tanpa kitab. Ia tidak menulis ajaran apapun, tetapi setiap perbuatannya menjadi cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Banyak yang datang bukan karena ingin memuliakannya, tetapi karena mereka merasa damai saat berada di dekatnya. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya memberi cermin ajaran sederhana yang membuat orang melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Karena itu, para raja pun akhirnya mendengar kabar tentang Semar. Beberapa di antaranya mengundangnya ke istana, namun Semar selalu menolak duduk di singgasana. Ia lebih memilih duduk di tanah bersama rakyat kecil. Ketika seorang raja memintanya ikut memerintah, Semar hanya tertawa dan berkata, "Jika aku duduk di singgasana, siapa yang akan duduk bersama rakyat?" Jawaban itu membuat raja terdiam, dan kata-kata itu kelak menjadi nasihat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali ia berbicara, kata-katanya terasa sederhana, tetapi maknanya meresap dalam. Dalam setiap tawa, ada kebenaran yang diucapkan dengan lembut, dan dalam setiap diamnya, ada pelajaran yang lebih besar dari apapun yang bisa diajarkan para pendeta atau raja. Desa itu pun tumbuh menjadi wilayah yang makmur, tidak karena kekayaan atau keajaiban, tetapi karena kebijaksanaan yang mereka pelajari dari seorang lelaki gemuk berwajah lucu yang datang tanpa nama, tanpa pujian, dan tanpa permintaan. Mereka menyebutnya dengan penuh hormat sebagai Kiai Semar, sang pamomong yang menjaga nurani dunia dengan cara paling sederhana, dengan hati manusia. Namun Semar tahu, kedamaian tidak akan selalu bertahan. Dunia manusia akan terus berputar, dan ambisi akan kembali tumbuh. Namun selama ia berada di bumi, sebagai hati dunia, ia akan tetap mengingatkan dengan cara yang paling lembut, melalui nasihat, tawa, dan kesederhanaan yang menyembuhkan. Hari-hari berlalu, dan desa tempat Kiai Semar tinggal semakin makmur. Tidak ada keajaiban besar yang terjadi, namun kehidupan berjalan jauh lebih ringan bagi banyak orang. Penduduk mulai terbiasa dengan nasihat-nasihat sederhana Semar
yang selalu diucapkan tanpa menggurui, disampaikan lewat canda, atau disisipkan di sela tawa. Semar tidak pernah menempatkan diri lebih tinggi dari siapapun. Justru dialah yang pertama mengangkat beban orang lain dan duduk paling rendah agar orang bisa nyaman bercerita kepadanya. Suatu siang, seorang pemuda yang sering merasa rendah diri datang menemui Semar. Ia merasa tidak berarti dan menganggap dirinya gagal karena tidak memiliki kekayaan dan kedudukan seperti orang lain. Semar hanya menatapnya sebentar, lalu mengajaknya duduk di pinggir sawah sambil memandangi petani yang bekerja. "Lihat mereka," kata Semar pelan. "Tanah tidak pernah bertanya siapa yang menanamnya. Yang ia butuhkan hanya hati yang mau merawatnya." Pemuda itu tertegun dan Semar melanjutkan, "Begitu pula hidup. Ia tidak bertanya kedudukanmu. Ia hanya menguji hatimu." Kalimat sederhana itu menyentuh batin pemuda tersebut. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menyadari bahwa dirinya tidak perlu menjadi orang lain untuk bermakna. Sejak hari itu, pemuda itu sering membantu warga tanpa pamrih, dan keberkahan hidupnya perlahan tumbuh dari ketulusan yang ia pelajari dari Semar. Meski demikian, Semar tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kepada orang muda. Suatu kali, seorang raja muda datang secara diam-diam dengan pakaian sederhana. Tanpa pengawal, ia berjalan ke gubuk Semar di tepi hutan. Wajahnya penuh kegelisahan. "Kiai," katanya dengan suara rendah, "aku memiliki segalanya. Singgasana, kekuasaan, pasukan, dan harta. Tapi, mengapa jiwaku terasa kosong?" Semar tidak menjawab langsung. Ia hanya mempersilakan raja itu duduk di tanah bersamanya. Tanpa alas, tanpa jarak. Mereka duduk berdampingan seperti dua sahabat lama. Setelah lama terdiam, Semar berkata, "Jika engkau ingin mengenal dirimu, lepaskan mahkotamu untuk sementara. Duduklah bersama rakyatmu tanpa gelar, lalu dengarkan siapa mereka sebenarnya." Raja itu terdiam. Nasihat itu berbeda dari semua nasihat yang pernah ia terima. Tidak ada kutipan kitab, tidak ada kata-kata tinggi, hanya kejujuran yang terasa menenangkan. Semar menambahkan, "Karena kadang-kadang mahkota justru menutup telinga pemiliknya." Beberapa hari kemudian, raja muda itu benar-benar melakukan nasihat Semar. Ia menyamar sebagai rakyat biasa, berjalan di pasar, membantu petani mengangkat hasil panen, dan mendengarkan keluhan orang-orang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang berbicara dengan rajanya sendiri. Dari pengalaman itu, ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kesombongan yang dibungkus emas. Setelah kembali ke istana, ia memimpin kerajaannya dengan cara yang lebih bijak dan penuh cinta, dan kedamaian pun menyebar ke wilayahnya seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Di mata rakyat, Semar adalah guru tanpa kitab yang mengajarkan kebijaksanaan dalam bentuk paling sederhana. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah nasihatnya semata, melainkan cara ia menyampaikannya dengan tawa. Semar sering berkata, "Tawa adalah doa yang tidak bersuara." Ia lahir dari hati yang ingin sembuh. Penduduk desa percaya itu karena setiap kali Semar tertawa, suasana berubah seketika. Anak-anak berhenti bertengkar, orang dewasa melunak, dan bahkan huen-huen peliharaan tampak lebih tenang. Tawa Semar bukan sekadar bunyi. Tawa itu seperti angin yang membawa kesejukan tanpa perlu menjelaskan kemana ia pergi. Namun Semar juga tahu bahwa dunia di luar desanya tidak selalu seramah itu. Ia melihat tanda-tanda ambisi mulai tumbuh kembali di beberapa kerajaan. Ia mendengar cerita tentang Roji Raja baru yang memaksakan kekuasaan demi kehormatan semu. Dan jauh di langit, ia merasakan getaran halus seakan ada sesuatu yang sedang mengawasi, menunggu waktu untuk bergerak. Tetapi ia tidak tergesa-gesa. Semar percaya bahwa kebijaksanaan tidak selalu memaksa. Kadang, ia hanya perlu duduk, menunggu hati manusia siap menerima. Itulah mengapa ia tetap tersenyum, tetap menolong, tetap tertawa, karena itulah caranya menjaga dunia tetap seimbang tanpa mengubah hakikat manusia. Dan di tengah kesederhanaan hidupnya, rakyat mulai memahami bahwa tawa Semar bukan hanya hiburan. Itu adalah pertanda bahwa dunia masih memiliki harapan. Pertanda bahwa masih ada penjaga yang berjalan di antara mereka. Tanpa mahkota dan tanpa sayap, tapi membawa keseimbangan yang tidak dimiliki siapapun. Waktu berjalan,
Tahun demi tahun berlalu, dan kehadiran Semar di dunia menjadi kisah yang menyebar jauh melampaui desa tempat ia tinggal. Banyak orang datang hanya untuk sekadar mendengar nasihatnya atau melihat tawanya yang menenangkan. Namun Semar sendiri tidak pernah berusaha mencari pengikut. Baginya, hidup adalah perjalanan sederhana menemani manusia agar tidak tersesat oleh ambisi dan kesedihan. Namun tanpa ia sadari, ajarannya mulai hidup bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan masyarakat yang terinspirasi olehnya. Lama-kelamaan, gubuk kecil tempat Semar tinggal menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari ketenangan. Namun Semar tidak pernah menyuruh siapapun tinggal di sana. Ia selalu berkata, ilmu tidak tinggal di gubuk, ia tinggal di hati yang mau membuka diri. Karena itu, ketika orang-orang mulai menghafal nasihatnya seperti mantra, Semar justru merasa khawatir. Ia tahu bahwa kebijaksanaan tidak boleh menjadi hafalan. Ia harus tumbuh dari pengalaman yang nyata, bukan sekadar cerita. Namun di antara rakyat kecil, cerita tentang Kiai Semar terus tumbuh. Mereka menceritakan kepada anak-anak tentang lelaki gemuk yang bisa membuat bayi berhenti menangis hanya dengan senyuman. Mereka mengenang bagaimana ia memisahkan dua kerajaan yang bertikai hanya dengan menancapkan tongkat kayunya. Dan mereka mengulang kalimat-kalimat bijaknya seolah itu adalah pesan yang selalu menghangatkan hati. Para pendeta dan resi mulai menuliskan kisah tentang Semar. Tetapi sesuatu yang lebih besar terjadi. Kisahnya mulai masuk ke dalam seni. Para dalang wayang yang sering berkeliling desa mulai memasukkan sosok Semar dalam lakon-lakon mereka. Namun, versi panggungnya tidak seperti tokoh yang penuh wibawa. Semar muncul sebagai pelawak. Tubuhnya gemuk, hidungnya pesek, cara bicaranya lucu, dan tawanya menggema di seluruh gedung pertunjukan. Awalnya, beberapa pendeta menganggap itu penghinaan terhadap sosok bijak. Namun, para dalang paham bahwa tawa adalah cara terbaik untuk menyampaikan kebenaran, tanpa membuat manusia merasa tersinggung. Dalam setiap lelucon Semar di panggung, sebenarnya ada kritik halus terhadap keserakahan, kemarahan, dan kebodohan manusia. Penonton tertawa, tetapi di dalam tawa itu, mereka merasakan sesuatu yang menusuk lembut, sebuah kesadaran bahwa yang mereka tertawakan sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Dalam lakon wayang, Semar sering menasihati para satria yang keras kepala dengan humor yang membuat mereka menyadari kesalahan tanpa merasa dipermalukan. Ia mengolok-olok Raja Angkuh agar mereka belajar rendah hati. Ia bercanda dengan para rakyat agar mereka tidak takut menghadapi kesulitan. Tawa Semar dalam panggung wayang menjadi suara nurani yang menghibur sekaligus mengingatkan. Menariknya, meski tokoh Semar semakin terkenal dalam pertunjukan wayang, tidak ada yang menyadari bahwa sosok asli yang menjadi inspirasinya masih hidup di antara mereka. Semar yang nyata tetap tinggal di desa-desa, berjalan tanpa kereta, berbicara tanpa naskah, dan menasihati tanpa panggung. Ia tidak pernah mengklaim karakter dalam wayang itu sebagai dirinya. Ia hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita tentang dirinya yang dipentaskan, seolah memahami bahwa manusia membutuhkan bentuk yang lucu untuk menerima kebenaran yang pahit. Namun seiring bertambahnya cerita, para resi dari gunung mulai membicarakan sesuatu yang lebih dalam. Mereka mengatakan bahwa tawa Semar dalam wayang bukan sekadar hiburan. Itu adalah bayangan dari cahaya purba yang menjaga dunia. Itu adalah cara Semar menembus hati manusia tanpa harus menampakkan kekuatannya yang sebenarnya. Di sebuah desa yang dilanda kekeringan panjang, seorang anak kecil duduk di bawah pohon besar sambil menatap langit gelap. Ia lapar, namun ia mengingat cerita ibunya tentang Semar yang bisa membuat hujan turun hanya dengan tawa. Dengan polos, ia mencoba tertawa kecil, suara yang rapuh namun tulus. Ajaibnya, angin mulai bergerak, awan berkumpul, dan hujan turun perlahan. Para penduduk terkejut, tetapi anak itu hanya tersenyum sambil berkata, "Aku cuma ingin bumi bahagia." Di kota yang jauh, seorang raja tua yang pernah kehilangan moralnya tersungkur di depan altar. Setelah mendengar tawa dalam mimpinya, tawa yang sama dengan tawa Semar di panggung wayang, ia bangkit dengan hati yang lebih lembut, menyadari bahwa tawa itu bukan sekadar suara, tetapi panggilan untuk kembali ke nurani yang pernah ia tinggalkan. Cerita-cerita seperti ini terus muncul di berbagai penjuru Jawa. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Semar ada di sana. Namun setiap kali dunia mulai retak oleh keserakahan, seseorang selalu mendengar tawa lembut yang datang, entah dari mana. Tawa yang menenangkan, mengingatkan, dan menghubungkan manusia dengan asal mereka. Dan di balik semua itu,
Semar hanya tersenyum. Ia tahu bahwa selama manusia masih tertawa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dunia masih memiliki harapan. Waktu terus bergerak, membawa manusia pada zaman yang penuh perubahan. Kerajaan-kerajaan tumbuh, runtuh, lalu tumbuh kembali. Hutan berubah menjadi pemukiman. Hubungan antar manusia semakin rumit, dan dunia perlahan dipenuhi ambisi yang lebih besar daripada kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tak pernah hilang. Cerita tentang Kiai Semar. Cerita itu beredar dari mulut ke mulut, dari desa kecil hingga istana megah, dari panggung wayang hingga doa-doa yang dipanjatkan secara diam-diam. Generasi demi generasi hidup tanpa pernah melihat sosok Semar secara langsung, tetapi mereka merasakan kehadirannya dalam cara yang tak dapat dijelaskan. Setiap kali dunia mulai kehilangan nurani, seseorang pasti mengingat nasihat-nasihat sederhana yang entah dari mana munculnya. Setiap kali masyarakat terpecah oleh kebencian, ada saja tawa kecil yang menyatukan mereka kembali. Dan setiap kali manusia terlalu sombong, ada cerita tentang Semar yang mengingatkan bahwa kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk yang paling rendah hati. Di sebuah desa terpencil yang sedang dilanda kekeringan, seorang anak kecil duduk memandangi langit yang merah sebelum fajar. Ibunya menangis karena tidak ada makanan tersisa. Namun anak itu hanya memeluk ibunya dan berkata, "Jangan sedih, Kiai Semar akan menolong kita." Ia kemudian tertawa kecil, tawa yang polos dan murni. Dan saat tawa itu bergema, angin lembut mulai turun dari pegunungan. Awan berkumpul, dan hujan turun seperti jawaban atas doa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Orang-orang keluar dari rumah, menengadah dengan mata berkaca-kaca. Sebagian mendengar tawa lain di balik suara hujan. Tawa lembut yang menghangatkan dada mereka. Jauh di tempat lain, seorang raja tua yang pernah memimpin dengan tangan keras, kini hidup sebagai pengembara. Ia telah kehilangan ambisinya dan hanya mencari kedamaian sebelum ajal menjemput. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di depan api kecil, ia mendengar tawa lembut yang datang dari arah angin. Tawa yang sama yang dulu ia dengar saat Semar menasihatinya agar menjadi pemimpin yang lebih manusiawi. Raja itu meneteskan air mata. "Apakah itu engkau, Semar?" ia bertanya, tanpa suara. Angin hanya membawa jawaban lembut, seperti pelukan terakhir dari sahabat lama. Di antara reruntuhan sebuah kota yang hancur karena perang, seorang ibu yang kehilangan segalanya duduk bersama anaknya yang menangis. Ia merasa dunia tidak lagi memiliki harapan. Namun di tengah kesedihannya, ia mendengar suara kecil. Tawa anaknya berubah menjadi senyum tanpa sebab. Ibu itu memeluknya, dan di antara tangisnya ia merasa ada sesuatu yang hadir, entah kenangan, entah harapan yang membuatnya kuat kembali. Ia tidak tahu bahwa itulah cara Semar hadir ketika dunia terlalu lelah untuk berdiri. Seiring waktu, manusia semakin sulit membedakan antara legenda dan kenyataan. Sebagian percaya Semar adalah dewa, sebagian percaya ia adalah roh penjaga, sebagian lain mengatakan ia jelmaan bumi itu sendiri. Namun yang memahami dengan hatinya tahu bahwa Semar bukan untuk disembah, melainkan untuk diingat. Karena setiap kali manusia mengingat Semar, mereka mengingat hal yang lebih penting, bahwa kebijaksanaan terbesar lahir dari kesederhanaan, dan keseimbangan dunia dijaga bukan oleh kekuatan, melainkan oleh hati yang mampu merendah. Dan ketika dunia mendekati batas ketidakseimbangannya, tanda-tanda lama kembali muncul. Tanah retak tanpa gempa, air sungai mengalir berlawanan arah, langit memerah sebelum fajar. Orang-orang takut bahwa akhir zaman akan tiba. Namun, para tetua yang masih menyimpan cerita lama hanya tersenyum dan berkata, jika dunia mulai retak, tawa Semar akan kembali membangunkannya. Di bukit sunyi, tempat angin berputar lembut, siluet pria berbadan gemuk kadang terlihat dari kejauhan. Tidak pernah jelas, tidak pernah utuh, tetapi cukup membuat hati yang melihatnya merasa hangat. Kadang ia tertawa kecil, kadang ia hanya diam sambil menatap langit. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, satu hal selalu sama. Setiap kali dunia menemukan kembali nuraninya, tawa lembut itu terdengar lagi. Karena Semar tidak pernah mati. Ia hanya bersembunyi dalam tawa manusia yang masih berani mencintai.